Ya, perkenalkan saya Dewi yang akan jadi moderator selama sharing kita berlangsung. Sebentar. Perkenalan ulang ya. Perkenalkan, nama saya Dewi yang akan jadi moderator selama sharing kita berlangsung. Nah, saya di sini ditemani oleh Ibu Ayam. Ibu Ayam, Assalamualaikum. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Iya. Ya, saya. Ibu apa kabar? Sehat, Ibu? Alhamdulillah sehat, Mbak Tiwi. Sehat ya semuanya, bunda-bunda. Alhamdulillah sehat ya semua ya. Oh ya, terima kasih juga Bu Ayun sudah meluangkan waktunya ya untuk sharing kita kali ini. Terima kasih. Terima kasih juga bunda-bunda yang sudah hadir di sharing kita. Nah, sharing kita kali ini akan membahas mengenai masakan yang favorit keluarga ya Bu ya. Sehat, enak, dan praktis, cepat memasaknya. Ya, ya Bu. Apa sih Bu yang perlu disiapkan gitu sebelum kita masak biar cepet gitu? Mungkin Ibu ada. Ya, oke. Sebelumnya kita buka dulu ya Mbak Tiwi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ucapkan syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmatnya sehingga saat ini kita bisa bertemu kembali dengan saya dan masih di suasana Lebaran tentu saja ya Bunda. Saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Untuk bunda-bunda yang sudah ikut di kelas saya, tentunya sudah bertemu dengan saya. Sebagai manusia biasa, tidak mungkin tidak ada salah. Oleh karena itu saya kadang salah tulis atau salah manusia, mohon dimaafkan. Dan teriring doa dari kami, semoga bunda-bunda semua yang hadir di tempat ini, yang saat ini kita bertemu, semoga dalam lindungan dan bimbingan Allah, dan tentu saja semoga hangat bersama keluarga. Nah, bunda-bunda yang disayang Allah, perkenalkan dulu, tentu saja ada bunda yang udah kenal dengan saya, ada yang belum. Perkenalkan saya Ibu Ayem, saya owner dari Nichi Bumbu Kari Jepang, owner dari sambal goreng garam Bu Ayem, lalu owner dari bumbu ayam ungkep Bu Ayem, dan kering tempe Bu Ayem. Lalu saya juga mentor dari kelas Masak Pintar, kelas edisi Lebaran, kelas menu hantaran, kelas bento, kelas bekal sekolah. Nah, begitu Bunda. Nah, kali ini kita akan sharing-sharing di kelas Masak Pintar batch 10. Nah, di Masak Pintar batch 10 ini kita akan diawali dengan cara membuat bumbu dasar. Bumbu dasar merah, bumbu dasar putih, dan bumbu dasar kuning. Kenapa sih dengan bumbu dasar? Masak dengan bumbu dasar itu akan lebih cepat, lebih praktis, lebih singkat, dan lebih simpel. Tentu saja tidak kupas bawang merah, bawang putih setiap hari, tapi kita bikin sekali dan bisa dipakai untuk berkali-kali. Nah, di Masak Pintar batch 10 ini kita 85% menggunakan bumbu dasar yang dibuat oleh bunda-bunda sendiri yang akan belajar bersama di awal pertemuan ini. Nah, begitu Bunda. Nah, di Masak Pintar batch 10 ini nanti ada menu tambahan, menu pilihan. Gitu ya Mbak Tiwi ya. Nah, menu pilihannya ini adalah cara membuat rawon. Nah, jadi memang dengan budget yang sederhana, dengan budget yang cukup, tidak banyak sekali ya Bunda, kita bisa menyiapkan masakan yang komplit dengan komposisi protein nabati,
protein hewani, buah dan sayur. Jadi masak cepat, sederhana, tapi cukup gizinya untuk seluruh keluarga. Nah, jadi kita visi misinya begitu, bagaimana ya dengan budget yang sederhana, tapi bisa masak lengkap. Dengan adanya masak yang enak, tapi sederhana, maka yang saya rasakan buat anak-anak saya, buat suami saya, jadi nggak kepingin jajan di luar. Itu. Jadi karena kita itu masak itu puas hati dengan apa yang kita masak, maka rasanya makan di luar itu nggak tertarik. Karena masakan istriku, masakan aku lebih enak. Jadi nggak pengen lagi makan di luar. Dan tentu saja dengan masak sendiri itu terjamin akan kesehatannya karena tahu prosesnya. Terjamin akan kebersihannya karena tahu proses mencucinya, proses pembuatannya, bahkan airnya, bahkan minyaknya. Jadi cenderung lebih sehat, lebih aman, lebih hemat. Masak sekali bisa untuk satu keluarga. Nah, begitu ya. Jadi memang menjadi seorang ibu tugas yang mulia. Kalau dibilang tugas berat namun mulia. Apakah itu berat? Ya sebenarnya kalau kita nikmati dengan senang hati, dengan enjoy, memang itu tugas kita, maka kita akan menjadi nyaman, akan menjadi enak. Dan ada beberapa bunda-bunda yang sudah ikut di kelas saya sebelumnya, beliau-beliau bunda-bunda pada merasakan, wah sekarang saya dapat pujian banyak dari suamiku katanya. Suamiku bilang, kok tiba-tiba kamu bisa masak, pinter masak. Masakan kamu kok tiba-tiba sedap sekali. Nah, memang ada trik-trik tertentu supaya masak itu sedap, cepat dan sedap. Masak selesai, cepat dan rumah juga tidak berantakan. Itu yang paling penting. Karena saya juga pernah melihat juga ada beberapa teman yang masaknya ribet, masaknya selesai tempatnya masih berantakan. Nah, bagaimana supaya masak selesai tapi tempatnya juga rapi? Nah, begitu. Sampai di sini dulu, nanti sambil tanya jawab ya. Ada pertanyaan dulu? Biar nggak kebuka saya semuanya. Iya. Bunda Mayasari, ada pertanyaan? Ada sharing nih dari Bu Ayun. Bu Ayam minal aidin wal faizin ya. Saya ikut kelas masak pintar dan kemarin. Resep Bu Ayam yummy semua. Jadi coba ikut kemarin-kemarin. Iya. Terima kasih Bunda Ayun, terima kasih. Nanti bikin rawat ya bareng-bareng Bunda Ayun. Mantap rawatnya lo udah buat, udah dicoba dulu tuh, udah tes dulu. Nah, ini saya hafal nih Bu Ayun itu tuh langgan banget kelas masak ini Bu. Sering banget terima kasih Bunda Ayun. Berarti kita ketemu lagi Bunda Ayun ya. Insya Allah kita ketemu lagi, kita sharing-sharing lagi, ngobrol-ngobrol lagi. Alhamdulillah, seneng deh. Ya, terima kasih Bunda Ayun. Bunda-bunda semua yang punya pertanyaan boleh ditanyakan di chat atau mau resen boleh, open mic, open kamera juga boleh, atau kira-kira mau ngobrol bareng juga boleh gitu ya Bu ya. Jadi nggak harus tentang pertanyaan, sharing-sharing boleh banget. Bisa. Nah, jadi tip masak enak itu bumbunya matang. Bumbunya matang ya, bikin bumbunya matang. Makanya dalam bumbu dasar yang saya ajarkan belajar bersama-sama itu bikin bumbu dasarnya matang. Kalau bumbu dasarnya udah matang, tinggal cemplung aja sebentar, udah selesai. Nggak usah terlalu lama diproses numisnya karena sudah matang duluan. Dan bumbu dasar juga dibuat untuk bikin sop enak juga. Nasi goreng enak juga gitu. Dan ditambah lagi ikhlas. Ikhlas, kita niatkan ibadah. Masa kita niatkan ibadah, kita dengan senang hati, dengan konsentrasi, insya Allah masakannya enak. Ya, kalau memang tugas seorang ibu, begitulah tugas seorang ibu. Tugasnya mengasihkan lah. Nah, terus ketika anak-anak kadang-kadang susah makan, kita masakan dengan ibunya sendiri. Masya Allah, anak-anak pada suka makan, senang Bunda. Capek-capek sedikit tapi terbayar dengan anak-anak suka makan, anak-anak yang susah makan jadi makannya lahap, terbayar. Kebahagiaan seorang ibu. Mbak Tiwi tadi ada yang sharing? Iya. Sharing lagi dari Bunda Ayun. Ya Mbak Tiwi, saya rajin ikut biar mood masaknya terjaga. Jujur saya ini baru belajar masak kemarin itu pas ikutan kelas masak pintar. Ikutan Zoom ini jadi bikin semangat on terus. Ya benar banget.
Oh, terima kasih Bunda Ayun. Jadi karena kebersamaan kita bersama sehingga jadi semangat, termotivasi. Ada juga Bunda dari mana itu Ibu, aku lupa, maaf Ibu, karena anak-anak saya banyak dia menyebutkan dirinya Ibu. Maaf. Yang bilang, saya rasanya masa kali ini serasa ditemani sama ibuku. Karena ibuku adalah jauh, saya di rantauan. Begitu masuk di kelas ini, saya serasa masak ditemani ibuku, dibimbing ibuku. Ya Allah, haru pengen nangis jadinya. Di perantauan, jauh. Alhamdulillah ya kita bisa masak bareng, jadi serasa kita satu keluarga. Walaupun kita jauh-jauh, tapi saling kita ngobrol, saling kita bimbing bareng-bareng. Ya Allah, alhamdulillah. Terus ada juga yang karena ikut di Masak Pintar saya berkali-kali ini, ada yang buka open catering. Wah, Bu Ayem, saya sudah waktu bulan lalu, mulai bulan depan 1 bulan saya terima catering dari resep-resep Bu Ayem. Ya Allah, senangnya, mudah-mudahan semua dalam bimbingan Allah sukses, tenang. Terus ada lagi saya yang buka ini open PO dari masakan kemarin waktu Lebaran ya, Bu. Open PO menu Lebaran. Harganya sekian-sekian, ya Allah, senang sekali. Ada yang ikut kelas sambal saya. Sekarang saya buka sambal botol, buka open PO sambal botol. Ini mau ada bazar. Ini mau teman-teman saya kasih bagi, tapi ternyata pada minta lagi. Jadi berikutnya saya jualan sambal botol lah, ya Allah, senang sekali. Alhamdulillah. Semoga dari pertemuan ini kita dapat limpahan kebaikan, limpahan rezeki, limpahan kasih sayang dari Allah lewat keluarga-keluarga Bunda, lewat anak-anak dan sebagainya. Karena dengan memberikan servis yang semaksimal mungkin, Bunda akan dapat kehangatan dari keluarga. Masya Allah, senang sekali Bunda. Ada lagi pertanyaan? Silakan Bunda. Mari. Iya Bu, tadi kan disebutkan kita pakai bumbu dasar ya untuk masak kali ini ya. Nah nanti itu juga pasti diajari cara dan resepnya nggak Bu? Iya pasti. Ketika kita mau buat bumbu dasar, apa saja yang harus disiapin dalam bumbu dasar itu? Cabenya seberapa, bawang merahnya seberapa, bawang putihnya seberapa, dan bagaimana cara membuatnya. Setelah itu sampai sejauh mana, sampai seperti apa tingkat kematangannya, supaya bumbu dasar itu bisa awet. Bahkan bumbu dasar yang saya ajarkan itu bisa awet sampai 2 bulan itu bisa, karena saya sudah coba di suhu ruang. Itu bisa. 1 bulan, tapi ya alhamdulillah belum sampai 2 bulan udah habis ya. Nah, saya setelah begitu selesai mateng, saya masukkan di dalam botol, lalu dalam beberapa hari itu sampai habis di suhu ruang nggak apa-apa. Yang penting ketika ngambil pakai sendok itu sendoknya jangan basah. Nah, kalau sendoknya kering, maka tidak ada kandungan air yang masuk ke dalam bumbu dasar itu. Ketika tidak ada kandungan air, maka insya Allah bumbu dasar menjadi awet. Yang penting jangan kena air. Air yang bikin ada jamur. Nah, begitu. Begitu pula dengan bumbu dasar kuning. Ternyata bikin ayam ungkep gampang sekali. Hanya dengan bumbu dasar, ayam, ya, cuci bersih, taruh di wajan, masukkan bumbu dasar, tinggal tambahin daun-daunan aja. Daun apa? Daun salam, daun jeruk, lalu daun serai, lalu kasih ketumbar sama merica, ungkep, udah deh jadi ayam ungkep. Rasanya seperti ayam ungkep Bu Ayem. Ternyata bisa sendiri bikin bumbu ayam ungkep yang enak sekali. Nah, daun singkong juga dengan bumbu dasar kuning bisa juga. Nah, begitu. Bumbu dasar merah segala tumis-tumisan yang mengandung cabai pakai bumbu dasar merah bisa. Lalu untuk bikin pakai bumbu dasar putih, bikin sup pakai bumbu dasar putih, bikin nasi goreng boleh bumbu dasar merah, boleh bumbu dasar putih, tergantung suka yang mana, begitu. Ya, silahkan Bunda-bunda, ada lagi pertanyaan? Di sini adakah Bunda yang belum pernah ikut di Masak Pintar saya? Ada mungkin ya Mbak Dewi ya? Iya, kemungkinan ada ya Bu. Soalnya Ya. banyak yang baru juga. Oh, banyak yang baru ya? Oh ya, syukurlah kalau banyak yang baru. Jadi nanti, jadi Bunda itu nggak bingung lagi. Hari ini mau masak apa? Sudah tinggal apa itu?
ambil meal plate-nya aja. Terus apa saja yang harus dibelanjakan? Sudah saya tuliskan. Belanja dalam 1 minggu apa saja, cabenya seberapa, bawang merahnya seberapa, ayamnya seberapa untuk 3 kali menu ayam, telurnya seberapa, sudah saya tuliskan. Nah, tinggal ngikutin saja yang saya tuliskan. Lalu bagaimana cara penyimpanan di dalam kulkas pun sudah kami ajarkan. Nah, lalu supaya jadi awet. Ternyata seperti tauge saja ada ilmunya. Walaupun dimasukkan ke dalam kulkas, tapi kalau nggak ada ilmunya, 2 hari, 3 hari juga sudah tidak enak, sudah busuk walaupun di dalam kulkas. Tapi dengan tip-tip yang saya berikan, ternyata tauge bisa berhari-hari. Nah, begitu pula tahu, begitu pula tempe. Tempe juga walaupun di dalam kulkas, kalau nggak ada ilmunya tetap jadi gampang rusak. Nah, dari kelas ini kita akan belajar itu. Akan belajar cara penyimpanan, cara belajar bagaimana cara memasaknya. Dan banyak sekali bunda-bunda yang bingung, besok masak apa ya? Kalau masak ini lauknya apa ya? Kalau masak ini lauk sayurannya apa ya? Bingung. Nah, dengan adanya Masak Pintar ini sudah saya buatkan. Hari ini masak apa, besok masak apa, dan untuk berapa porsi menu yang kita buat. Ya. Oke. Ya, ada sharing lagi dari Bunda Siti Aminah. Izin menyimak dulu, Bun, karena selama ini lebih berminat dengan perkuaian daripada masakan. Oh iya. Ya nggak apa-apa Bunda, boleh. Ada memang orang itu beda-beda. Ada yang lebih suka kue. Ada yang suka masak. Ya. Dan alhamdulillah di Dapur Pintar ini kita menyediakan berbagai macam ilmu ya Mbak Tiwi ya. Ada ilmu perkuean, ada ilmu memasak, bahkan ada bunda-bunda yang bingung menyiapkan bekal sekolah. Ada juga kue kering ada, bahkan sampai ke beberes rumah aja kita sediakan. Dan bahkan ada bunda-bunda yang bingung mengatur keuangan. Mengatur keuangan keluarga pun di Dapur Pintar ini kami ada gurunya. Ya, gurunya dari berbagai macam daerah sendiri-sendiri. Nah, tentu saja guru-guru yang diambil di kelas Dapur Pintar ini adalah guru-guru yang sudah ahli di bidangnya masing-masing. Kalau saya memang suka memasak karena kebetulan dulu tinggal di Jepang 10 tahun, jadi semuanya serba sendiri. Di Jepang 10 tahun dengan 2 orang anak dan saya juga harus mengajar. Dan apalagi saya ditugaskan oleh orang dari pihak sekolah, dari orang tua murid yang punya anak di sekolah itu mau tidak mau harus bergiliran menyediakan makan siang untuk anak-anaknya. Jadi ada kantin sekolah ya, itu yang menyediakan makan siang untuk anak-anak mereka adalah bergiliran dari ibu-ibu yang punya anak di situ. Ketika itu ada 3 orang, setiap hari itu ada 3 orang ibu yang bergiliran begitu. Nah, harus ngurus rumah tangga, nggak ada yang bantuin di rumah juga, terus harus masak untuk di sekolah juga, dan kadang-kadang juga ada orang-orang Indonesia yang kumpul di sana itu rindu dengan masakan Indonesia. Hingga pesan sama Bu Ayem juga. Wah, wis pokoknya luar biasa. Semuanya dikerjakan sendiri. Dan masih juga Bu Ayem mengajar agama Islam di sana. Jadi dengan adanya semuanya harus dikerjakan sendiri, lama-lama jadi senang masak saya, lalu jadi senang masak. Dan ditambah lagi saya bertemu dengan beberapa orang dari berbagai macam daerah. Ada yang dari Padang, ada yang dari Jawa Barat, ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Jogja, yang tentunya mereka-mereka itu ketika kita kumpul menceritakan kekhasan masakan masing-masing. Nah, dari situ saya perhatikan sehingga ketika beliau-beliau itu ngobrol tentang masakan khasnya masing-masing, maka saya menimba ilmunya. Oh, masakan dari Padang itu seperti ini khasnya. Kalau Padang kan asin ya. Nah, khasnya dari Jogja. Oh, Jogja itu khasnya manis ya. Nah, seperti itu. Jadi dari kekhasan daerah masing-masing yang beliau-beliau itu membawa masakannya masing-masing, disitulah saya jadi ada beberapa koleksi masakan.
Nah, dengan koleksi masakan ini yang saya punya, yang saya dapatkan, dan saya praktekkan kepada keluarga saya, tidak ada salahnya saya berbagi ilmu kepada bunda-bunda untuk menyiapkan menu keluarga dengan berbagai macam menu. Nah, begitu Bunda. Karena ternyata sayur sup juga ada yang manis, ada yang tidak. Nah, begitulah. Gitu ya Bunda. Jadi berawal dari saya tinggal di Jepang dengan ketemu dengan berbagai macam bunda-bunda yang ada di seluruh Indonesia, jadinya saya senang masak dan berbagi ilmu juga, dapat ilmu dari beliau-beliau. Ada lagi Bunda pertanyaan sampai di sini? Ya, silakan Bunda yang bertanya boleh banget ya, mumpung ketemu sama Bu Ayim loh. Iya. Oh ya, udah pada daftar belum nih bunda-bundanya? Ayo, ada yang belum daftar nih. Kelasnya akan dimulai pada hari Selasa ya, Mbak Tiwi. Ya. Dan memang ada juga bumbu rawon yang dijual di pasar itu banyak bumbu rawon. Tapi bumbu rawon itu kan Bunda juga harus nggak bisa. Kalau buat sendiri itu sebetulnya apa toh? Dan kalau buat sendiri itu sedapnya seperti apa toh? Nah, ternyata bahan-bahannya murah. Seperti daun jeruknya ternyata ukurannya sekian, serainya sekian, kok cemplung-cemplung loh. Kok ternyata jadi sebuah masakan rawon yang enak khas Jawa Timur. Dan di menu ini juga ada ayam bakar ala resto Mbak Tiwi ya? Ya, ada. Ya kemarin saya juga ketika makan di luar ayam bakar ikan bakar ala resto. Ternyata bikinnya gampang sekali dan ternyata rasanya enak. Nah, kita bisa bikin sendiri di rumah dengan resep yang Bunda punya, tidak harus jauh-jauh ke restoran dan jatuhnya lebih murah. Kalau beli ikan goreng satu potong aja di restoran mungkin sudah 25.000. Kita beli sendiri dengan 30.000 ikan sudah jadi beberapa porsi. Nah, lebih murah, lebih sehat, dan bisa dimasak kapan saja saat kita masak, saat kita anget-anget bersama keluarga, makannya pengen panas-panas bisa. Dan lebih lagi tidak perlu keluar rumah. Kadang keluar itu ya macet lah, banyak sekali pertimbangannya, meluangkan waktu lah. Ya, jadi dengan masak sendiri lebih praktis, lebih sehat, lebih cepat saji, dan sehat. Begitu ya Bunda ya. Ada apa lagi Mbak Tiwi? Untuk bunda-bunda yang penasaran besok kita masak apa, barusan saya kirimkan foto masakan besok ya. Jadi ada 8 set menu, itu berarti ada sekitar 4 kali 30. Ada 30 resep. Oh, 32 resep ya. 32 resep. Ada 32 resep. Jadi lumayan banget ya Bun ya. Nanti apalagi kalau Bunda udah ikut dari batch awal sampai batch ini kan bisa tiap hari ganti-ganti menu. Iya, setiap hari ganti. Karena suka bingung juga apa ya itu lagi bosen, ini nggak suka ini. Tapi kalau sudah punya koleksi beberapa resep masakan, ya besok tinggal oh iya ada resep ini. Tinggal buka aja resep begitu ya. Dan ditambah lagi ada cara membuatnya, ada videonya. Ditambah lagi bisa kita saling curhat ya, Mbak Tiwi ya. Bisa saling curhat dan dengan adanya ikut grup ini kita juga tambah teman juga, seru, teman silaturahim juga. Insya Allah dengan banyak belajar akan banyak ilmu, akan banyak manfaatnya. Saya merasakan itu. Ketika dulu saya usia 27 tahun saya pergi ke Jepang, saya banyak belajar. Ternyata semakin ke sini semakin merasakan. Oh iya ya, saya baru merasakan. Ternyata tambah usia, tambah anak, tambah saudara, tambah teman. Kita butuh deh ilmu ternyata seperti ini. Ya. Begitu Bunda, ada lagi pertanyaan? Ada lagi menu apa lagi Mbak Tiwi ya? Ada, sebentar saya bacakan ya Bu. Kita di menu pertama itu besok kita ada ayam bakar, sambal ayam bakar, jamur crispy dan tumis sayur ya. Sayurnya ada bayam, jagung, telur. Jadi bisa gitu. Sebenarnya enak banget, gampang tapi enak ya.
Apakah resepnya sama dengan sup 9? Tidak, Bunda. Kita tiap batch beda, selalu beda. Ya, resepnya selalu ganti-ganti, selalu beda, Bun. Iya. Jadi pokoknya kalau ketinggalan satu batch itu ya udah ketinggalan resepnya. Soalnya beda. Karena biasanya nggak terulang lagi. Iya, nggak ulang lagi. Nggak diulang lagi. Jadi yang menurut kedua kita ada tumis oyong tauge, fuyung hai, dan bergedel tahu. Itu yang menu kedua ya Bunda ya. Yang menu ketiga kita ada bakwan jagung, tumis kacang panjang dan jamur tiram, dan ikan bakar ala resto. Nah, Mbak Tiwi, sebentar. Ternyata sama-sama bakwan jagung. Saya sudah coba berbagai macam bakwan jagung, tapi bakwan jagung yang saya buatnya ini memang ada rahasia tertentu. Jadi rasanya itu nggak pakai gula tapi manis. Nah itu jadi enak gitu loh. Karena saya juga pernah bikin bakwan jagung dengan cara yang lain tuh kok rasanya beda. Nah di sini kok saya rasakan bakwan jagung yang saya buat kok enak ya kayak gitu. Ya karena saya juga kadang suka memang bakwan jagung saya suka. Tapi bakwan jagung yang resep ini memang beda. Ya. Udah ikut trial and error ya Bu ya. Maksudnya udah nyobain sendiri gitu ya. Nah itu yang saya ulang, menu ketiga itu kita bakwan jagung, tumis kacang panjang jamur tiram, ikan bakar ala resto. Jadi kalau yang menu pertama kita ayam bakar ala resto, nah menu ketiga kita ikan bakar ala resto. Beda ya. Iya. Kan sama ayam beda ya. Iya, kita lanjut menu yang keempat. Itu ada sup sayur bakso, tempe goreng bawang garam, ayam goreng tepung, dan sambal tomat. Nah ini khas Bu Ayam semua ya. Segar ya, ada sambal tomatnya. Sekarang menu kelima, saya lanjut telur dadar kentang. Nah, ini pada bingung nggak sih Bun? Kentang itu bisa jadi campur sama telur dadar loh. Banyak yang belum tahu ini pasti. Terus ada tumis sayuran ala Bu Ayam, terus rolade tahu dan daun singkong. Sayur tumis ala Bu Ayam kayak apa ya? Jadi penasaran nih. Enak tapi loh. Iya. Seger. Nah, lalu yang menu ke-6 kita ada ayam goreng ungkep, rebung kuah santan, nah, tahu goreng bawang. Nah, kalau rebung ini kan banyak yang bingung ya masaknya biasanya. Apalagi bunda-bunda. Dan dari batch 1 sampai batch 9 belum pernah masak rebung ya. Iya. Kita baru kali ini dan biasanya kalau salah masak itu rebung itu kayak bau pesing gitu ya Bu ya. Kadang. Tapi ternyata enggak ya. Ada triknya sendiri. Itu ya. Lanjut untuk menu ke-7 kita ada ikan goreng. Nah, kalau tadi ikan bakar ala resto, sekarang kita ikan goreng. Banget ya. Nah, lalu lanjut yang menu ke-8 itu kita rawon dan ya. Nih, kelihatan nggak? Ini contohnya di sini. Rawon itu pasangannya dengan apa saja? Iya. Sebentar. Rawon itu dengan sebentar Bu. Ya, jadi sambal rawon itu beda dengan sambal sup. Kalau rawon pakai sambal terasi nggak cocok. Rawon pakai sambal tomat nggak cocok. Kalau rawon pakai sambal mentah nanti sakit perut. Nah, jadi memang sederhana, sepertinya sederhana proses pembuatannya. Tapi rasa rawonnya jadi sempurna begitu. Dan ternyata di dalam bed ini ada rawon itu kok item-itemnya apa? Nah, dan bagaimana cara memilihnya, bahan yang membuat item itu supaya jadi bagus? Supaya bagus itu yang seperti apa? Ya, mungkin ada keluaknya ya, tapi gimana cara memilih keluak yang bagus itu seperti apa?
Nah, itu nanti akan kita bisa sharing-sharing. Nanti Bunda bisa tanya-tanya ketika kita pas saat tanya jawab. Ya, Mbak Tiwi? Ya. Lalu supaya jadi gurih dan rawon ini tidak pakai santan. Jadi kita bisa makan daging tapi tidak pakai santan, tanpa santan. Kalau bunda-bunda untuk mengurangi santan, tetap rasanya enak. Dan apa saja sih pasangannya supaya menjadi sebuah rawon yang enak? Itu pasangannya apa saja? Nah, di situ kita akan pelajari nanti. Ya, itu menu tambahan. Jadi boleh dikerjakan, boleh tidak. Tapi kemarin ada yang usul juga sih sebelumnya, menunya sederhana, ya sederhana cukup bergizi. Pengen sekali-kali di akhir minggu pengen menu yang beda kayak gitu. Nah, ada kita menu yang beda. Nanti batch 11 beda lagi menu tambahannya. Dan juga kita menu hariannya juga berbeda. Begitu ya, Bunda-bunda? Jadi untuk besok itu di kelas kita akan diajari mulai dari membuat meal plan-nya, terus lalu dari daftar belanja dan nanti cara masaknya, cara simpan daftar bahan belanjaan itu juga kita diajari ya. Jadi bahannya nanti bisa awet sampai 1 minggu serta cara masaknya sesuai resep yang kalau resepnya itu udah terbukti enak ya. Makanya biasanya banyak yang biasanya udah ikut lagi karena itu. Resepnya udah terbukti enak. Ya, dari Bunda Astri, siang Bu Ayam. Maaf saya baru join. Mau tanya, kalau untuk daging ayam mentah itu sebetulnya harus dicuci dulu atau enggak ya sebelumnya? Terima kasih, silakan Ibu. Ya, ayo Mbak Tiwi bisa jawab Mbak Tiwi. Untuk daging mentah ya, untuk daging mentah itu untuk ayam ya, sebaiknya memang tidak dicuci dulu ya, tidak dicuci dulu, lalu terutama kalau daging juga nggak dicuci dulu, tapi kalau ikan dicuci dulu. Kalau ikan dicuci dulu, karena kotoran ikan itu kalau nggak dicuci dulu nanti bisa jadi busuk, jadi berbau. Nah, kalau berbau nanti jadi kurang bagus, jadi mudah busuk. Tapi kalau ayam, selama itu tidak kotor parah banget, tidak perlu dicuci dulu. Tapi nanti kalau mau dimasak, baru dicuci bersih. Cuci bersih, boleh juga nanti kalau supaya tidak amis, kalau misalnya mau dibikin ayam goreng misalnya, itu lebih enak lagi sebelum dimasak ayam goreng itu dikasih jeruk nipis. Nah, sehingga amisnya itu jadi hilang. Tergantung mau dimasak apa. Tapi kalau mau dimasak ungkep, itu setelah dicuci bersih, jadi setelah masukin kulkas, cuci bersih, lalu tidak perlu kasih jeruk nipis dulu nggak apa-apa kalau mau diungkep. Karena apa? Di dalam ungkep itu sudah ada jahenya. Nah, jahe itu juga untuk menghilangkan amis. Nah, tadi tergantung kita mau dimasak apa. Tapi kalau mau digoreng tepung, mending dikasih jeruk nipis dulu. Begitu Bunda ya? Ya. Ya, jadi kalau ini nggak usah dicuci dulu ya Bu, sebaiknya ya, sebelum masuk kulkas itu. Kadang kalau kena air itu air jadi cepat basi. Ya itu alasannya ya Bunda ya, jadi nanti cepat basi kalau cuci dulu. Dan juga kemungkinan ada bakteri salmonella juga ya Bu. Iya, jadi kalau Bunda mau dimasukkan ke dalam freezer, maka sebaiknya dimasukin di kantong-kantong tersendiri. Jadi kalau mau masak ambil satu. Soalnya kalau banyak kayak gitu, terus kita mau ngambil separuh saja, lalu sudah dikeluarin. Nah, nanti kan kalau dikasih air, sebagian dikeluarin biar cair, sebagian sudah dikasih air dimasukkan ke freezer lagi. Itu kurang bagus seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya mau masak setengah kilo, kok ayamnya itu 1 kilo, maka mending setengah kilo. Jadi ketika mau masak ngambil satu. Nah, biar cepat cair kan kalau di freezer kan direndam pakai air biasa tuh, cepat cair gitu loh. Nah, maka yang kena air kan hanya yang mau dimasak, yang lainnya masih tetap aman. Tapi kalau yang lainnya kok masih kena air, lalu 1 kilo misalnya mau ngambil setengah kilo saja, kena air nanti cair nanti masukin freezer lagi, itu kurang bagus seperti itu. Berarti simpannya itu proporsi ya Bu? Ya, sebenarnya proporsi. Itu akan lebih bagus, lebih higienis. Kalau ayam 2 kilo mau masak 1 kilo, nah ini anu nih 1 kilo kayak gitu. Begitu ya Bunda ya?
Ya, seperti itu ya Bunda Astri ya. Silakan Bunda-Bunda yang lain yang ada pertanyaan boleh ya. Mumpung ada Mbak Ayam mentornya juga. Bisa. Kalau ikan juga sama, dikasih jeruk nipis dulu bagus. Nanti jadi tidak amis, Dan ikan setelah dibumbui dimasukin kulkas malah bagus juga. Jadi bumbunya meresap. Nanti kalau mau goreng tinggal goreng. Enak juga seperti itu. Jadi dimarinasi dulu sebelum masuk kulkas. Dimarinasi. Iya, dimarinasi dulu. Jadi neresep begitu. Cuman kalau dimarinasi efeknya jangan kebanyakan garamnya. Karena kalau kebanyakan garam nanti direndam lalu beberapa hari jadi begitu mau masak jadi tambah asin ya. Kalau mau dimarinasi. Tapi kalau mau gorengnya itu enggak begitu lama marinasinya, garamnya boleh cukup, boleh. Soalnya kalau garamnya enggak cukup, ngerendamnya hanya sebentar, maka jadi tidak meresap ikannya. Begitu Bunda. Terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Ya, yuk Bunda-Bunda yang lain yang ada pertanyaan atau mau ngobrol sama Bu Ayum boleh ya. Ya. Terus kalau masak itu, kalau dengan santan, itu memang untuk daerah panas gampang basi. Tapi dengan santan yang dari instan, itu kok malah lebih awet yang dengan instan yang saya rasakan. Kalau dengan instan itu kok nggak gampang basi. Kalau yang kelapa parut itu mudah basi, makanya kalau yang dengan instan itu lebih wangi yang pakai santan. Silakan Bunda Sutri, kalau mau ngobrol boleh ya. Menit nih. Agak putus-putus ya. Ada gangguan sinyal ya Mbak Tiwi ya? Iya. Boleh, boleh. Oke. Oh ya Bunda Astri, terima kasih atas pertanyaannya. Itu penting. Penting pertanyaan itu. Karena apa? Bawang merah dan bawang putih itu merupakan bumbu pokok. Bumbu pokok. Kalau orang Indonesia pokok sekali. Jadi perbandingan bawang merah dan bawang putih itu adalah banyak bawang merahnya. Perbandingannya adalah 5:2. Jadi kalau bawang putihnya itu 5, bawang merahnya itu 5, mau bawang putihnya itu cukup 2. Perbandingannya begitu. Jadi nanti kalau bawang putihnya malah yang banyak, nanti rasanya jadi bau anyir. Maksimalnya 5, itu 3 bawang putihnya maksimalnya, tapi 2 pun cukup. Perbandingannya begitu. Jadi kalau misalnya 5 on, jadi bawang putihnya cukup 2 ons, perbandingannya begitu. Begitu ya Bun ya. Dan supaya masak itu sedap, maka bawang merah dan bawang putihnya itu numisnya mateng. Jadi ada juga saya pernah lihat teman masak, loh ini belum matang kok dimasukkan, baru sampai layu. Kalau hanya sampai layu dimasukkan, nanti aroma masakannya itu tidak akan sedap. Itu merupakan kunci. Jadi bawang merah, bawang putih boleh ditumis bareng, tapi sampai harum. Sampai harum, sampai warnanya kuning. Begitu ya Bunda Astrid ya. Jadi perbandingannya kalau 5 itu 2. Maksimal 3. Kalau 4 sudah kebanyakan. Begitu Mbak Tiwi?
Sepatutnya dia pertanyaan lagi tadi ya. Jadi Bunda siapa ya? Berarti banyak bawang merahnya ya Bu ya? Iya, harus banyak bawang merahnya. Banyak bawang merahnya dan kuncinya adalah numisnya itu matang, masaknya itu matang. Terutama di bawang merah. Bawang merah, bawang putih. Kalau cabai boleh sampai layu, tapi kalau bawang merah dan bawang putih itu harus sampai matang supaya masakannya jadi harum. Saya lanjut dari Bunda Fitri ya. Bu Ayam sebaiknya menghangatkan masakan itu gimana ya Bu? Sampai panas nggak Bu atau hanya sebentar saja? Silakan. Ya, bagaimana cara menghangatkan sayuran, menghangatkan ya. Kalau menghangatkan sampai panas, Bun. Soalnya saya pernah menghangatkan sayuran, itu cuma setengah matang. Itu jangan gampang basi. Gampang basi. Matangnya itu enggak total. Hanya mendidih aja cuma sebentar. Pernah saya waktu itu masak di tempat mertua, masak apa ya, lupa itu. Masak enak juga kok, banyak itu. Itu memanaskannya itu enggak matang betul, cuma sampai mendidih saja. Mendidihnya itu enggak benar total. Lah paginya sudah basi. Terutama makanan yang berkuah dan bersantan. Itu mesti matang betul, sampai mendidih betul. Ya Bun ya, kalau enggak nanti gampang basi dan malah kita sayang. Ya, begitu ya Mbak Tiwi? Ya, jadi sampai matang betul. Nih, lagi dari Bunda Astri ya. Lalu bedanya menumis bawang putih yang digeprek, diiris tipis, ditumis utuh itu apakah ada perbedaan ke hasil masakannya ya Bu? Oh, yang di rajang tipis-tipis sama digeprek sama utuhan. Sama utuhan. Kalau utuhan, ya tentu saja ada Bun kalau menurut saya. Karena kalau diiris tipis-tipis atau digeprek itu kan jadi kandungan airnya seperti keluar kayak gitu. Terus kalau diiris tipis-tipis itu dia akan matang sampai ke sisi kiri dan sisi kanan. Sama utuh saja. Nah, itu tentu saja akan ada perbedaan. Karena bawang putih itu kalau matang, itu akan menjadi harum. Tambah harum. Nah, kecuali kalau untuk sop. Kalau untuk sop itu malah justru enak juga dimasukkannya terakhir. Jadi cuma digeprek-geprek, masukkan terakhir. Jadi aroma bawang putihnya masih ada. Nah, tapi kalau untuk tumis-tumis, itu mending mateng. Itu akan berpengaruh. Sangat berpengaruh Bun, cara memotongnya juga akan berpengaruh. Bawang putih. Nek bawang merah pastinya saja ya, kalau bawang merah jarang yang hanya digeprek. Bawang putih kebanyakan, bawang merah kebanyakan dipotong halus ya, karena kalau nggak kering nanti aromanya nggak keluar. Ya, jadi lebih enak juga digeprek dulu, geprek, habis itu dirajang halus. Itu juga akan jadi lebih wangi itu seperti itu. Ya, dicacah ya. Jadi digeprek dulu. Jadi pecah kan ya? Habis itu baru dicacah, dicincang. Dan tentu saja sampai harum. Terima kasih Bunda Astrid. Wah, Bunda Astrid nih suka masak nih sepertinya ya. Tapi itu penting Bunda, karena bawang merah dan bawang putih itu merupakan bumbu dasar. Bumbu dasar dalam sebuah masakan. Jadi itu kunci dari sedapnya masakan. Itu dulu. Bawang merah, bawang putihnya kunci dulu, itu matang dulu. Kalau seperti cabai, oke lah, boleh cuman sampai layu boleh. Tapi bawang merah dan bawang putih itu harus sampai wangi, sampai matang. Nanti masakannya sedap itu. Ya, dari Bunda Siti, Mbak Tiwi. Terima kasih ya Bunda Astrid atas pertanyaannya. Dari Bunda Siti ya, masakan apa saja Ibu yang boleh dihangatkan dan tidak boleh dihangatkan, dan berapa kali maksimal kita boleh menghangatkan masakan? Makanan apa saja yang tidak boleh dihangatkan ya? Yang tidak boleh dihangatkan itu tentunya bayam. Bayam itu tidak baik untuk makanya kalau masak bayam kan sedikit saja. Kangkung itu kalau dipanas-panasin ya itu jadi warnanya itu hitam, nggak menarik dan rasanya juga tidak enak. Makanya kalau masak kangkung itu sedikit saja, begitu tapi bumbu-bumbunya disiapin dulu. Maka trik masak kangkung itu bumbu-bumbunya dipotong-potong-potong dulu. Sudah mau masak, udah mau makan, kita udah mau makan, baru ditumis sebentar. Oh sebentar ya, tunggu Papa, tunggu bentar, 15 menit. Nggak sampai lah, tumis,
bawang merah, bawang putih mateng, cabai, salam lengkuas, lalu tambahkan saus tiram, tomat, baru kangkung masukkan sebentar, lalu dihidangkan. Nah, itu kangkung kurang bagus juga kalau dipanasin, warnanya lain jadi nggak ada nafsu makan. Bayam. Selain itu apa yang tidak boleh? Kayaknya itu saja deh. Apa ya Mbak Tiwi? Kayaknya itu ya Mbak Tiwi ya. Kalau yang lain kubis, kol itu nggak apa-apa. Sop nggak apa-apa, asalkan pemanasannya jangan terlambat. Kalau terlambat sudah basi, sudah hampir-hampir basi baru dipanasin itu jangan. Makanya sebelum basi kira-kira waktunya sudah harus dipanasin, kita panasin dulu biar nggak terlambat. Kalau udah terlambat nanti ada bakteri masuk, walaupun sudah dipanasin tetap nggak bisa. Iya. Iya. Ya, sampai berapa kali maksimal kita boleh menghangatkan masakan? Kalau seperti kacang panjang seperti itu buncis sampai 2 kali. Kacang panjang kalau dipanasin malah tambah enak. Buncis juga tambah enak. Sayur tempe juga tambah enak. Sayur tahu juga tambah enak. Lalu sayur nangka tambah enak lagi karena gudeg itu berkali-kali itu pemanasannya. Nah, gudeg sayur nangka boleh. Sayur rebung juga nggak apa-apa. Berkali-kali 2 kali nggak apa-apa. Lalu sayur apa lagi? Kacang panjang, rebung, pokoknya bayam kangkung itu yang nggak enak itu. Kol juga, kobis itu nggak apa-apa itu 2 kali. Ya, maksimal 2 kali ya Bun ya. 2 kali maksimal. Kalau 3 kali sudah rasanya sudah terlalu jauh dari aslinya. Makanya kalau kita masak nggak usah terlalu banyak-banyak. Kalau bisa kan paling panasan sekali juga habis. Atau syukurlah sekali habis. Jadi kita ganti lagi masakannya baru. Begitu Bunda, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya tadi ada lagi ya Pak. Lanjut dari Bunda Nur Hidayati. Selamat siang Bu Ayem. Ya, selamat siang Bunda Nur. Bu, saya udah ikut dapur pintar juga masak pintar, tapi masih suka bingung menentukan menu, Bu. Menyusun meal plan itu masih susah buat menentukan mau masak apa. Memix and match masakan gimana tuh, Bu? Silakan. Ini ya. Memberikan kombinasi ya. Kombinasi. Kalau ini tuh pasangannya apa begitu ya. Jadi memang kita seperti itu tidak ada ilmu tersendiri. Cuman memang kita rasakan. Misalnya saja kita masak sop. Sop kok sama kita masak sop. Sop itu kok sama sambal goreng. Kan tidak cocok. Misalnya kita masak sop, itu pasangannya yang ada yang dipegang. Kan sop itu sudah ada airnya, sudah ada sayurnya. Jadi ada yang dipegang, misalnya ayam goreng, misalnya tempe. Nah, lalu kalau misal sop kok di situ ada tumis, dari dalam piring itu kan tabrak-tabrak. Nah, seperti itu. Lalu kalau misalnya saja kita masak tumis-tumis yang agak pedas, maka lauknya yang rileks. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita masak yang pedas, maka jangan pedas semua. Kita ada yang pedas, ada yang rileks. Kalau masakannya sudah berair, maka jangan berair lagi. Satunya, lauknya. Kalau misalnya ayam gorengnya sudah opor, maka di sini jangan sop lagi, kan nanti berkuah, tabrakan. Kalau sudah opor, nanti diganti dengan masakan yang tidak berair lagi. Tumis boleh tapi tidak berair. Supaya ketika tumisannya itu ditempelkan pada opornya, jadi nggak merusak rasa opornya. Nah, sebenarnya seperti itu. Memang masak itu boleh dikatakan seni, pakai seni, tapi seni perasaan. Begitu Bunda. Lalu kalau misalnya kita bikin ayam bakar, sambelnya kurang cocok kalau sambal terasi. Oke lah, ayam bakar enaknya pakai sambal kecap misalnya. Ikan bakar enaknya pakai sambal kecap lah. Paling pol sambal tomat. Nah begitu Bunda. Memang tidak ada ilmu khusus tapi pakai perasaan, dirasakan, dibayangkan begitu Bunda. Begitu yang saya rasakan. Dan ketika saya makan di resto atau makan di tempat orang, itu saya jadiin satu pelajaran. Semua saya belajar. Oh iya ya, saya masak di situ kok pasangannya itu kok enak ya. Lalu saya ingat, oh besok saya mau masak itu pasangannya itu. Begitu Bunda kalau saya. Terima kasih Bunda. Terima kasih. Lanjut dari Bunda Supiani, penyimpanan bumbu dapur seperti kunyit, jahe, lengkuas yang belum diolah sebaiknya di suhu ruang atau di kulkas ya Bu? Jahe, kunyit,
lengkuas. Itu di suhu ruang saja, tapi di tempat yang kering, di tempat yang kering. Kalau di dalam kulkas, ya bisa juga dialasi dengan tisu atau dengan kertas dan ditutup rapat. Tapi kalau di suhu luang, di luar, itu boleh, tapi jangan di tempat yang basah, di tempat yang kering. Nggak apa-apa di tempat yang kering, lebih bagus Bun. Saya juga selalu lengkuas, jahe itu sampai berhari-hari. Nggak apa-apa. Kunyit, jahe itu sampai 1 minggu nggak apa-apa. Tapi jangan ada airnya, di kedap air. Kalau di tempat yang air nanti mudah busuk. Nah, begitu ya Bun, di suhu ruang saja lebih baik, asalkan tempatnya tidak basah. Begitu Bunda, terima kasih atas pertanyaannya. Ada pertanyaan dari Bunda Siti, Mbak Tiwi? Iya, dari Bunda Siti. Sebentar, untuk Bunda Nur Hidayati dan juga Bunda semua, tadi mempermasalahkan tentang membuat meal plan ya. Nah, nanti di Masak Pintar 10 ini kita ada template untuk membuat meal plan. Jadi, nanti kita udah apa saja yang perlu waktu kita membuat meal plan itu ada. Jadi, Bunda nanti bisa print lalu seperti itu ya. Nah, saya lanjut dari Bunda Siti Aminah. Benarkah Ibu bila masakan yang di stok di freezer dan dihangatkan kembali sebelum disantap rasanya akan berubah? Jadi Bunda bikin suatu masakan, lalu dimasukkan di freezer. Setelah itu dipanasin gitu ya. Ya tentu saja berubahlah, namanya sesuatu yang fresh dengan tidak berubah. Tapi perubahannya sedikit, tergantung jenis masakannya. Tergantung jenis masakannya. Atau ada jenis masakan yang walaupun di freezer tidak berubah, itu ada. Misalnya seperti opor, itu nggak apa-apa itu di freezer. Tapi seperti sayur, misalnya sayur kol, sayur kubis, dimasuk di freezer, lalu dikeluarkan lagi dipanasin. Nah itu tentu ada perbedaan. Nah jadi memang ada jenis masakan tertentu yang tidak berubah, ada jenis masakan tertentu yang berubahnya banyak, dan ada jenis masakan tertentu yang berubah tapi sedikit sekali. Nah, begitu. Terus seperti kayak rendang itu nggak apa-apa. Seperti rendang di freezer itu nggak apa-apa, seperti itu. Tapi seperti sayur sambal goreng kentang, itu ya ada perubahan lah walaupun sedikit. Ada perubahan. Tapi nggak begitu banyak. Tapi seperti sayur labu siam, lalu keluarkan di freezer, itu masih ada perbedaan. Ada perbedaan walaupun sedikit, ada perbedaan. Ya, begitu ya Bunda. Bunda Siti jawabannya. Ini nggak terasa kok sudah habis ya Mbak Siti. Mbak Tiwi. Nah, ternyata kita sudah 1 jam bareng nih Bunda-Bunda semua. Karena sudah 1 jam bersama, mungkin sebelum saya tutup, sebelum kami tutup, kita ulangi lagi ya info untuk kelasnya. Nah, kelasnya akan dimulai besok tanggal 17 Mei jam 9 pagi, jadi hari Selasa jam 9. Kita mulai kelasnya. Nah, nanti itu dapat 8 set menu, bukan 8 menu ya Bunda ya, 8 set menu. Ya, 8 set. Bisa untuk 8 hari selama 1 minggu. Nanti itu kita belajarnya mulai dikasih tahu mulai dari membuat meal plan-nya, alias Bunda tinggal contek, lalu list belanja itu juga Bunda tinggal contek, atau yang punya langganan Mamang Sayur bisa langsung kasih ke Mas langganannya gitu. Terus juga resep dan cara masaknya dan penyimpanannya. Nah, ini kan jadi nggak semua bahan masakan itu semuanya sama penyimpanannya. Ada trik-trik tertentu supaya bahan masakannya itu 1 minggu bisa tetap bagus dan tetap bisa diolah seperti itu ya. Nah, untuk biaya investasinya, bagi bunda-bunda yang belum pernah ikut kelas dapur pintar, itu 75.000, dan bagi bunda-bunda yang sudah pernah mengikuti kelas dapur pintar dan masak pintar, maksudnya meskipun bunda belum pernah ikut dapur pintar, tapi bunda udah pernah ikut kelas masak pintar sebelumnya nih. Nah, itu bunda dapat harga diskon 49.000 ya. Ya, seperti itu bunda. Apakah bunda masih ada pertanyaan sebelum kami tutup? Iya, karena sudah tidak ada pertanyaan, saya tutup di sini. Terima kasih juga, terima kasih Bu Ayam karena sudah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing yang bermanfaat banget ini. Lalu terima kasih juga untuk bunda-bunda semua yang sudah hadir di sharing kita kali ini.
Ibu mungkin masih ada tambahan dari Bu Ayam? Ya. Oke, terima kasih bunda-bunda semua yang sudah hadir di pertemuan hari ini. Semoga sharing-sharing kita bermanfaat untuk kita semua. Dan tentu saja bunda-bunda yang hebat di sini, bunda-bunda yang ingin menyajikan yang terbaik untuk keluarga. Karena keluarga adalah bunda yang pegang. Jadi keharmonisan keluarga, kebahagiaan keluarga adalah tugas seorang ibu. Tugas seorang ibu adalah tugas yang mulia, kunci kebahagiaan sebuah rumah tangga. Nah, teriring doa dari saya, semoga bunda-bunda semua selalu dalam bimbingan Allah, dalam lindungan Allah, dalam setiap langkahnya, dan bunda-bunda menjadi sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, putra-putrinya menjadi putra-putri yang solih dan solihah. Terima kasih Bunda, semoga pertemuan hari ini kita ada banyak manfaatnya, dan sampai jumpa lagi di kelas saya, sharing-sharing lagi di Masak Pintar Batch 10 yang hari Selasa. Apabila ada Bunda yang belum paham bagaimana cara memasaknya, nanti bisa langsung tanya saya di kelas yang sedang nanti akan berjalan. Terima kasih Bunda. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup di sini. Maaf ya Bun, ini kameranya agak bermasalah, jadi nggak bisa ketemu lagi. Sampai jumpa lagi di kelas kita besok Masa Pintar. Nanti kita ketemu diskusi, dan juga nanti ada Zoom-nya. Kita ketemu lagi di Zoom Masa Pintar ya, hari Senin tanggal 23. Saya tutup di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.